Bayangkan, setelah 10 tahun bekerja keras di negeri orang, pulang dengan penuh harapan, tapi yang pertama kali kau lihat justru ibumu sendiri duduk di pinggir jalan, tangan menengadah meminta belas kasihan. Bagaimana jika itu terjadi padamu? Jangan lewatkan kisah ini sampai akhir, karena ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik derita seorang ibu. Sebelum kita mulai, bantu tekan tombol like. Semoga dengan itu kita semua diberi keteguhan hati oleh Allah, agar tidak pernah melupakan orang tua kita, apapun keadaannya. 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 10 tahun lamanya aku hidup di negeri orang, menahan rindu yang tak pernah lunas. Saat aku menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, dadaku terasa penuh, antara bahagia, gugup, dan rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aroma tanah air langsung menyergap hidungku. Hangat, akrab, dan menggugah kenangan masa kecilku bersama ibu. Aku melangkah pelan, menggenggam erat koper yang telah menemaniku selama bertahun-tahun di Jepang. Tidak ada satupun yang menjemput. Tapi itu bukan masalah. Aku sengaja merahasiakan kepulanganku. Aku ingin membuat kejutan. Ingin melihat wajah ibu yang dulu selalu menangis setiap kali mengantarku ke bandara. Kini berubah ceria karena anak sematawayangnya pulang membawa harapan. Selama di Jepang, aku bekerja sebagai teknisi di perusahaan mobil besar di Osaka. Awalnya jadi buruh kasar, lalu perlahan naik posisi. Uang tidak banyak, tapi cukup untuk hidup dan menabung. Setiap bulan aku sisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung, titip lewat paman agar diserahkan pada ibu. Aku pikir, selama ini ibu hidup cukup, bahkan berkecukupan. Aku bayangkan ia tinggal di rumah yang kuimpikan dulu, rumah kecil tapi bersih, dengan taman mungil di depan, tempat ia bisa menanam bunga dan duduk santai di sore hari. Tapi semua itu hanya bayangan. Dari bandara, aku naik bus ke terminal, lalu lanjut pakai angkot menuju desa. Sepanjang perjalanan, aku melihat banyak yang berubah. Warung tua tempat aku dulu jajan sudah diganti minimarket. Lapangan tempat kami biasa bermain bola kini sudah jadi perumahan. Tapi yang paling membuatku tercekat adalah saat angkot melewati pertigaan. Aku melihat bangunan rumahku dulu, kini tinggal puing. Dindingnya rubuh, atapnya jebol, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Hatiku mulai gelisah. Aku turun di warung depan, menyapa ibu pemilik warung yang dulu sering memberi utang jajanan waktu aku kecil. Bu, saya Reza, anaknya Bu Warti. Ibu tahu nggak, sekarang ibu saya tinggal di mana? Perempuan tua itu menatapku dengan tatapan kosong. Lalu, seperti menyadari sesuatu, ia memalingkan wajah. Ada ketegangan dalam gerak tubuhnya. Warti, sekarang gak tinggal di sini. Nak, rumahnya dijual, katanya buat bayar utang. Utang? Tanyaku kaget. Saya tiap bulan kirim uang. Bu, gimana bisa ibu saya sampai harus jual rumah? Ia hanya menunduk, enggan menjawab. Tapi dari raut wajahnya, aku tahu ada yang disembunyikan. Langkahku makin cepat. Keringat dingin mengalir meski matahari belum terlalu terik. Aku datangi beberapa tetangga lama. Dan dari sana kabar buruk mulai muncul satu demi satu. Ada yang bilang ibu pernah tinggal di kontrakan petak, lalu hilang entah kemana. Ada juga yang menyebut pernah melihatnya di pinggir jalan kota, berpakaian kumuh. Tapi aku menolak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ibuku, mengemis. Aku berdiri di tengah jalan kampung. Tubuhku bergetar. Perasaan ini tak bisa dijelaskan. Seolah dunia yang selama ini kupahami, runtuh pelan-pelan di hadapanku. Selama ini aku mengejar mimpi demi ibu. Aku bekerja siang malam agar bisa membuatnya bangga. Tapi kenapa semua yang kuharap justru tak kutemukan? Kupandangi langit yang mulai mendung. Allah, jika memang ada yang salah dalam langkahku selama ini, tunjukkan. Tapi jangan kau hukum ibu karena dosa anaknya. Bisikku lirih sambil menggenggam dadaku yang nyeri. Langkahku terhenti di ujung jalan desa, tepat di depan pos ronda. Di sana aku duduk sebentar, menenangkan diri. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Apakah aku terlalu sibuk mengejar karir, hingga lupa menghubungi ibu lebih sering?
Apakah terlalu percaya menitipkan semua pada paman, hingga lupa memastikan langsung keadaan ibuku? Suara adzan zuhur menggema dari kejauhan. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku bangga bisa hidup mandiri, bisa bekerja di luar negeri. Tapi untuk apa semua itu jika aku gagal menjaga satu-satunya orang yang selalu mendoakanku setiap malam? Kupandangi jalanan desa yang sepi. Lalu bangkit. Hatiku sudah bulat. Aku harus cari ibu. Dimanapun dia berada, aku harus temukan. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, apapun kondisinya nanti, aku akan memeluknya dan membawa pulang semua yang telah dicuri dari hidupnya. Langkahku membawa kaki ini ke pusat kota, tempat yang dulu rasanya terlalu jauh dari kehidupan desa kami. Wajah-wajah asing berkelebat, kendaraan berseliweran, dan suara klakson bersahutan seolah tak memberi ruang untuk tenang. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, hatiku terus berdoa, semoga semua kabar yang kudengar hanya kesalahpahaman. Semoga ibu baik-baik saja. Dengan satu tas ransel di punggung dan wajah lelah setelah perjalanan panjang, aku menyusuri jalanan demi jalanan, menatap setiap sudut dengan cemas. Aku hampiri satu persatu pos satpam, warung kecil, dan tukang parkir, bertanya dengan suara setengah bergetar. Apakah pernah melihat seorang ibu tua, kurus, mengenakan kerudung lusuh mungkin sedang mengemis atau duduk di pinggir jalan? Sebagian menggeleng, sebagian menatap iba, tapi tak ada yang benar-benar tahu pasti. Hingga akhirnya, di depan sebuah lampu merah yang ramai, aku berhenti. Seorang pengemudi ojek online yang sedang menunggu penumpang menatapku. "Mas, nyari siapa?" Aku tarik napas dalam. "Ibu saya. Katanya sekarang ada di sekitar sini. Katanya jadi pengemis." Raut wajah pria itu berubah. Ia menunjuk ke arah seberang jalan. "Coba mas ke sana. Tuh, di depan apotek. Ada ibu-ibu sering duduk di situ. Sudah tua. Kadang teriak-teriak sendiri. Tapi nggak ganggu orang. Cuma minta sekadarnya." Aku menoleh ke arah yang ia tunjukkan. Dari kejauhan, kulihat sosok kecil, duduk bersila di atas sehelai tikar yang warnanya sudah memudar. Wajahnya tertunduk. Tangan kanannya menggenggam gelas plastik bening yang gemetar. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap ke bawah, menahan malu dari tatapan orang yang lalu lalang. Langkahku terhenti. Dunia terasa melambat. Setiap detik berjalan seperti menit. Kakiku berat, dadaku sesak. Semakin ku dekati, semakin jelas kerut wajah itu. Bekas luka kecil di pelipis, tahi lalat di dekat telinga kiri, semua tanda yang tak pernah hilang dari ingatanku. "Itu, ibuku. Ibu," bisikku. Tapi suaraku tercekat. Ia menoleh perlahan. Matanya sayu. Sejenak, ia seperti tak mengenaliku. Tapi saat pandangan kami bertemu, ada getar di bibirnya. Tangannya gemetar, tubuhnya goyah, dan gelas plastik di tangannya jatuh menimbulkan suara kecil yang menusuk. "Reza?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Langsung aku berlutut di hadapannya. Aku genggam tangannya yang dingin dan kasar. Tangisan yang kutahan sejak kemarin akhirnya pecah. "Ibu, ini aku. Reza anakmu, Bu. Ampuni aku, ampuni Reza." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa berhenti, sebagian menatap iba, sebagian hanya lalu lalang tanpa peduli. Tapi bagiku, dunia berhenti di situ. Di hadapan seorang ibu yang selama ini kusebut alasan dari semua perjuanganku. Seorang ibu yang seharusnya duduk di rumah dengan nyaman, bukan mengemis di tengah panas jalanan kota. Ibuku tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku lama, seolah tak percaya. Air matanya mulai jatuh, satu persatu, menyusuri pipi yang cekung dan kusam. Tangannya yang dulu selalu hangat kini terasa kasar, penuh luka, dan dingin. "Kenapa, Bu? Kenapa bisa begini?" Tanyaku pelan, nyaris seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi ibu hanya menunduk, menggenggam tanganku lebih erat. "Reza, kamu hidup? Kamu nggak apa-apa? Aku kira kamu sudah." "Aku hidup, Bu. Aku sehat. Aku kerja keras di Jepang. Buat ibu.
Tapi kenapa ibu malah di sini? Kenapa begini? Suaraku meninggi, tapi bukan karena marah, karena hancur. Karena merasa gagal sebagai anak. Ibu menggeleng pelan. Maafkan ibu, Za. Ibu nggak pernah mau kamu lihat ibu dalam keadaan seperti ini. Tapi semuanya hilang. Rumah kita, semua uang yang kamu kirim, semuanya dihabiskan paman. Potongku. Mata mulai memerah. Ibu hanya mengangguk pelan. Orang-orang mulai berbisik. Tapi aku tak peduli. Aku peluk ibu erat-erat. Walau tubuhnya begitu kurus hingga terasa seperti memeluk ranting tua yang rapuh. Aku tak mau melepaskan. Dunia boleh menonton, boleh mencibir. Tapi hari ini, aku anaknya yang kembali, dan ibuku tetap ibuku. Tak peduli seberapa lusuh bajunya atau di mana ia duduk. Aku buka ransel, keluarkan jaket hangat yang kubawa dari Jepang, lalu kupakaikan ke tubuhnya. Ibu ikut aku. Ya, kita pulang. Kita mulai dari awal lagi. Tapi kali ini, aku nggak akan lepas tangan. Ibu hanya mengangguk pelan. Masih terisak. Sebelum kami beranjak, seorang anak kecil yang lewat bersama ibunya menghampiri dan menyodorkan uang receh ke tangan ibuku. Tapi aku cegah pelan. Maaf, Bu. Beliau bukan pengemis. Beliau ibu saya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap kami dengan tatapan lembut. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Hari itu, langit tak lagi sekadar mendung. Ia benar-benar menangis. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan, menyapu debu dan rasa malu. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini awal dari perjalanan panjang yang harus kami lalui. Aku belum tahu kemana harus membawa ibu. Aku belum tahu di mana kami akan tinggal malam ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan ibu kembali duduk di jalanan seperti tadi. Kami berjalan perlahan, meninggalkan tempat itu. Satu tangan menggenggam payung, satu tangan menggenggam ibu. Meski tak ada rumah yang menunggu, tapi aku punya tekad. Dan aku percaya, jika aku melangkah dengan niat baik, maka Allah akan menunjukkan jalan. Hujan masih turun rintik-rintik ketika aku membawa ibu menyusuri trotoar kota yang dingin. Jaketku melingkup tubuhnya yang kecil dan ringkih. Sesekali ibu batuk kecil, dan tangannya yang gemetar terus menggenggam ujung lengan bajuku. Kami berjalan tanpa tujuan pasti, hanya ingin menjauh dari keramaian lampu merah itu. Rasanya aku ingin segera menyembunyikan ibu dari dunia, dari sorotan mata orang-orang, dari kenyataan pahit yang belum sepenuhnya bisa kuterima. Akhirnya, kami berhenti di sebuah masjid kecil yang cukup teduh. Tak banyak orang di sana karena waktu sudah mendekati maghrib. Aku mengajak ibu duduk di serambi, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kami benar-benar berdua. Tanpa sekat jarak, tanpa suara telepon, tanpa perantara siapapun. Hanya aku dan ibu. Dalam diam yang dipenuhi sesak dan luka yang belum sembuh. Ibu dingin gak? Tanyaku pelan, menatap wajahnya yang penuh garis waktu. Ibu menggeleng lemah. Enggak, Reza, asal kamu di sini. Ibu udah hangat. Perkataannya seperti tusukan di dada. Aku telan ludah, berusaha menahan emosi yang lagi-lagi ingin pecah. Aku ambil selembar kain sajadah dari dalam tas masjid, lalu menyelimuti kakinya. Kemudian, aku duduk di sampingnya, menatap langit senja yang mulai menghitam, dan memberanikan diri untuk bertanya. Bu, bisa ibu cerita? Ucapku lirih. Aku butuh tahu semuanya. Dari awal. Ibu terdiam cukup lama. Suaranya baru keluar setelah napasnya beberapa kali tertahan. Waktu kamu pergi, semuanya masih baik-baik saja. Reza, rumah masih berdiri. Sawah kecil peninggalan bapakmu masih cukup buat makan sehari-hari. Tapi, setelah tahun ketiga kamu di Jepang, semuanya berubah. Aku menatapnya penuh tanya. Berubah gimana, Bu? Pamanmu, adiknya almarhum bapakmu. Dia datang. Katanya mau bantu kelola sawah. Katanya biar kamu di Jepang gak usah mikirin kami. Awalnya ibu percaya. Dia sopan, dan katanya semua uang kirimanmu akan dititipkan lewat dia, karena ibu belum paham rekening bank.
Aku mengangguk. Memang aku titip ke dia tiap bulan. Kadang 2, kadang 3 juta. Bahkan pas aku dapat bonus, aku kirim lebih banyak. Tapi ibu sama sekali nggak terima. Ibu menggeleng pelan. 1 rupiah pun enggak. Reza, pamanmu selalu bilang uangmu belum dikirim. Katanya kamu mungkin sibuk atau lupa. Ibu sempat marah. Tapi, ibu percaya kamu. Ibu tahu kamu nggak mungkin lupa. Tanganku mengepal. Rahangku mengeras. Lalu rumah? Kenapa bisa dijual? Air mata ibu menetes perlahan. Waktu sakit datang. Ibu nggak punya uang. Paman bilang rumah bisa digadaikan dulu buat biaya. Tapi ternyata, diam-diam rumah dijual sepenuhnya. Nama ibu dipalsukan. Semua surat diurus tanpa sepengetahuan ibu. Aku menggeleng. Tak percaya. Itu kejahatan, Bu. Itu pengkhianatan. Aku titipkan kepercayaan, malah dia hancurkan semua. Ibu memeluk lututnya. Ibu sempat tinggal di kontrakan kecil. Tapi habis itu terusir. Ibu nggak kuat bayar. Ibu sempat minta tolong ke tetangga. Tapi mereka juga hidup pas-pasan. Akhirnya, ibu ngemis. Bukan karena ibu mau, Reza. Tapi karena sudah nggak ada jalan lain. Aku menoleh, melihat ibu menggigit bibir bawahnya, menahan isak. Matanya menatap jauh ke arah mimbar masjid yang sepi. Yang paling sakit, bukan karena hidup miskin, Zah, tapi karena tiap malam ibu sujud dan berdoa. Ibu hanya bisa bertanya, anakku kemana? Apakah dia sehat? Apakah dia sudah lupa? Apakah dia sengaja menjauh? Hatiku hancur. Aku genggam tangan ibu. Lalu kupeluk tubuh ringkih itu dalam diam. Aku cium punggung tangannya yang dulu membelaiku. Kini dipenuhi keriput dan luka pecah-pecah karena terlalu lama di bawah panas dan hujan. Bu, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu percaya orang. Aku terlalu sibuk ngejar pengakuan di negeri orang sampai lupa memastikan ibu baik-baik saja. Ucapku sambil menahan tangis yang tak lagi bisa kuhentikan. Ibu menggeleng. Lalu membelai rambutku seperti dulu. Enggak, Reza, kamu enggak salah. Kamu anak baik. Kamu udah berjuang. Ini semua bukan salahmu. Aku hanya bisa menunduk. Tak ada lagi kata yang bisa kubanggakan. Tak ada prestasi atau pencapaian di Jepang yang bisa menebus kesalahanku membiarkan ibuku jatuh sejauh ini. Hening menyelimuti kami cukup lama. Hanya suara azan maghrib yang akhirnya memecah sunyi. Ibu mengusap air matanya, lalu berkata, kalau Allah takdirkan kita bertemu hari ini, pasti ada maksudnya. Dan ibu yakin, ini bukan akhir, Reza. Ini awal. Awal untuk kita memperbaiki semuanya. Aku mengangguk pelan. Meski dunia terasa gelap, tapi kata-kata ibu menyalakan lentera kecil di sudut hati. Saat aku berdiri membantu ibu bangkit, seorang marbot masjid menghampiri kami. Ia melihat kami dengan senyum hangat. Silakan salat dulu, nak. Katanya, ibu bisa istirahat di sini malam ini. Tempatnya sederhana, tapi insya Allah cukup untuk melepas lelah. Aku menatap pria tua itu dan mengangguk. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Malam itu, kami tidur di serambi masjid. Beralaskan tikar dan berselimutkan rasa syukur yang belum selesai. Aku belum tahu bagaimana caranya membangun lagi semua dari nol. Tapi satu hal aku yakin, aku tak akan biarkan luka ini terus terbuka. Aku akan cari semua kebenaran. Dan yang paling penting, aku akan berdiri di sisi ibuku, apapun yang akan kami hadapi nanti. Pagi baru saja menyapa kota dengan sinar mentari yang masih malu-malu. Udara dingin sisa hujan semalam masih terasa di kulit saat aku membantu ibu membereskan tikar tempat kami tidur di serambi masjid. Aku tahu ini bukan tempat ideal untuk seorang ibu beristirahat, tapi di tempat sesederhana ini, kami merasa jauh lebih aman daripada jalanan yang penuh pandangan sinis. Setelah mencuci muka dan berwudu, kami salat bersama. Tangisan kecil ibu saat sujud membuatku kembali merasa sangat kerdil. Ia tak mengeluh. Tak pernah sekalipun menyalahkanku. Padahal, aku punya semua alasan untuk dihujani kecewa. Tapi justru di setiap doanya,
Ia menyebut namaku, memohon kepada Allah agar aku selalu diberi keselamatan. Ibu seakan tak peduli dirinya sendiri. Asal aku baik-baik saja. Selesai salat, kami duduk sebentar, dan aku bertekad, hari ini aku akan mengajak ibu kembali ke kampung. Bukan untuk menetap, tapi untuk menghadap semua orang yang pernah mencibirnya. Aku ingin mereka melihat sendiri, bahwa ibu bukan perempuan sembarangan yang membiarkan dirinya mengemis karena malas atau hina. Aku ingin mereka tahu semua ini terjadi karena pengkhianatan, bukan karena ibu tak punya harga diri. Perjalanan kembali ke desa tidak semegah yang kubayangkan. Setibanya di sana, tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum bahagia dari tetangga. Yang ada justru tatapan aneh, berbisik-bisik di balik jendela. Bahkan anak-anak kecil pun menunjuk ke arah kami sambil berbisik ke orang tuanya. Aku menggandeng ibu melewati gang kecil menuju sebuah warung tua. Satu-satunya tempat yang masih aku ingat pemiliknya cukup dekat dengan kami dulu. Namun, belum sempat aku membuka mulut, suara seorang pria dari samping membuat langkahku terhenti. Itu bukan Buarti? Astaga, masih aja bawa-bawa tampang minta belas kasihan. Udah pulang anaknya. Baru balik kampung. Aku menoleh cepat. Seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan tangan bersilang berdiri di depan pagar rumahnya. Ia menatap kami dengan tatapan sinis. Kamu Reza, ya? Hebat kamu, kerja di Jepang. Tapi ibu sendiri sampai jadi peminta-minta di kota. Pantas aja banyak yang ngomong, ternyata kabar itu benar. Maaf, Pak, maksud Bapak apa? Suaraku datar, tapi jantungku berdebar. Ya maksud saya, kamu itu anak durhaka. Kirim ibu ke kota, ditinggal sendirian, rumah dijual, hidup di jalan. Kami semua kira kamu udah mati. Ternyata hidup, tapi biarin ibu kamu minta-minta kayak orang buangan. Dek, kata-kata itu menampar lebih keras dari pukulan manapun. Ibu menunduk dalam, memegang ujung kerudungnya erat-erat seolah ingin menutup wajahnya dari dunia. Aku maju selangkah. Pak, saya baru tahu semua ini 2 hari lalu. Selama ini saya kirim uang tiap bulan ke paman. Saya kira ibu hidup cukup. Saya nggak tahu rumah dijual. Saya nggak tahu ibu sampai hidup di jalan. Pria itu tertawa sinis. Alah, alasan. Kalau benar peduli, masa selama 10 tahun nggak sekalipun telepon? Nggak video call? Sekarang datang-datang bawa ibu kayak mau bersih-bersih nama aja. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan lebih banyak. Tapi semakin aku bicara, semakin orang-orang keluar dari rumah mereka. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Dan yang paling menyakitkan adalah, tak satu pun dari mereka mendekat untuk menyapa ibu. Tak satu pun yang bertanya, Bu, ibu sehat? Semuanya sibuk menghakimi. Beberapa perempuan bahkan terang-terangan berkata, pantesan rumahnya dijual. Katanya anaknya sukses, tapi ternyata ninggalin orang tua. Kasihan Buarti. Aku tak tahan. Kupeluk bahu ibu dan menariknya perlahan menjauh. Tapi langkahku terhenti saat seorang pemuda, usianya sekitar 30-an, berdiri menghalangi jalan kami. Mas Reza? Tanyanya pelan. Aku menoleh. Iya. Aku Dimas, anak Pak Rahmat. Aku dulu sering main ke rumah Mas waktu kecil. Wajahnya tampak ragu. Tapi kemudian ia berkata, aku tahu siapa yang jual rumah Mas. Aku juga tahu soal surat tanah yang dipalsukan. Tapi, aku takut ngomong. Karena yang ambil alih waktu itu, ya, paman Mas sendiri. Semua orang di sini nggak berani ikut campur. Soalnya dia punya banyak kenalan di kelurahan. Aku tercekat. Kamu punya bukti? Ia mengangguk pelan. Aku punya fotokopi surat asli sebelum diganti. Ayahku dulu yang pegang karena dipercaya sama almarhum Bapak Mas. Tapi setelah ayah stroke, semua surat diserahkan. Aku salin, cuma jaga-jaga. Kalau Mas butuh, aku bisa kasih. Air mataku hampir tumpah. Bukan karena amarah, tapi karena di tengah semua cibiran, masih ada satu orang yang menyisakan nurani. Aku genggam tangan Dimas erat-erat. Terima kasih. Allah yang balas kebaikanmu. Ia hanya mengangguk.
Tapi Mas, jangan tinggal di sini dulu. Orang-orang masih bias. Nama Mas dan Ibu masih di bawah. Kalau Mas ingin bersihkan nama, bukti harus dibuka perlahan. Aku tatap Ibu. Ia hanya diam. Tapi di matanya tersimpan luka yang jauh lebih dalam dari sekadar hinaan orang kampung. Luka karena dijadikan bahan gunjingan. Karena dikira membiarkan anaknya lari dari tanggung jawab. Hari itu, aku belajar satu hal. Ketika seseorang jatuh, bukan hanya tanah yang akan menyambutnya, tapi juga mulut-mulut yang tak segan menendang lebih dalam. Tapi aku juga tahu, di balik semua kegelapan, selalu ada cahaya kecil. Dan aku akan pegang cahaya itu. Sampai kebenaran berdiri di atas nama ibuku sendiri. Hari itu, setelah percakapan dengan Dimas, hatiku tidak lagi bisa diam. Ada amarah yang menuntut keadilan. Tapi lebih dari itu, ada luka yang menjerit untuk ditutup dengan kebenaran. Luka ibu. Luka kami berdua. Luka yang ditorehkan bukan oleh orang asing, tapi oleh darah daging sendiri yang dulu kami percaya. Aku dan ibu kembali ke kota hari itu juga. Kami menumpang bus sore, dan sepanjang jalan, ibu lebih banyak diam. Sesekali ia menoleh ke jendela, menyeka air mata yang tak sempat jatuh. Aku tahu hatinya lelah. Tapi ia tak ingin menambah beban padaku. Sementara itu, pikiranku dipenuhi satu nama, Paman. Pria yang selama ini kusebut pengganti ayah. Orang yang kupercaya menjaga ibu saat aku merantau, ternyata adalah sumber dari semua kehancuran ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di sudut musola penginapan murah yang kami sewa untuk semalam, menggenggam handphone usang yang masih tersimpan dalam tas. Itu ponsel lama ibu, yang katanya sudah rusak. Tapi saat aku nyalakan, ada beberapa SMS yang masih bisa terbaca. Di antaranya, pesan dari bank yang menunjukkan transfer masuk yang dulu aku kirim, dan semuanya atas nama Paman. Tanganku gemetar. Jadi benar, uang-uang itu sampai. Tapi tidak pernah sampai ke tangan ibu. Keesokan paginya, aku menemui Dimas. Ia menyerahkan sebuah map biru yang berisi fotokopi surat tanah, lengkap dengan stempel kelurahan. Di dalamnya juga ada 2 lembar surat pernyataan yang berbeda tanda tangan. Lihat tanda tangan ini, kata Dimas. Yang ini tanda tangan ibumu, yang ini bukan. Ini palsu. Dan surat kedua ini yang digunakan untuk menjual rumah. Mataku panas. Dadaku bergetar. Tapi aku tahu aku tak bisa bertindak gegabah. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku harus bertemu langsung dengan pamanku. Dimas menggeleng. Kalau bisa, Mas jangan ke rumahnya dulu. Dia licin. Banyak yang bilang, dia sekarang punya koneksi ke aparat. Tapi aku sudah tak bisa menunggu. Aku harus tahu dari mulutnya sendiri. Maka siang itu juga, aku datangi rumahnya. Rumah paman jauh berbeda dari terakhir kali aku ingat. Pagar besi tinggi, mobil baru di garasi. Dinding rumah mengkilap seperti baru dicat ulang. Sementara rumah kami dulu tinggal bayangan dalam puing. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk keras. Tak lama, seorang wanita keluar. Mau ketemu siapa, Mas? Paman saya, Pak Badrun. Wanita itu menatap sinis. Mas Reza, ya? Sudah balik rupanya. Dari nada bicaranya, aku tahu kabar kepulanganku sudah tersebar. Tak lama kemudian, Pak Badrun keluar. Wajahnya tampak terkejut saat melihatku, tapi senyumnya tetap tenang. Wah, Reza, keponakanku yang sukses di Jepang. Akhirnya pulang juga. Aku menahan diri. Kita perlu bicara. Ia membuka pintu pagar. Masuk, masuk. Kita omongin baik-baik. Kami duduk di ruang tamu yang mewah. AC dingin berembus, aroma kopi menguar, dan lukisan mahal tergantung di dinding. Tapi semua itu tak bisa menutupi kebusukan yang mulai tercium dari hatinya. Aku mau tanya satu hal, Paman. Kataku langsung. Kenapa ibu bisa hidup di jalanan? Kemana semua uang yang aku kirim selama ini? Pak Badrun tertawa ringan. Reza, kamu terlalu serius. Ibumu itu keras kepala. Aku sudah bantu sebisaku. Tapi dia nggak pernah mau diatur.
Lagi pula, kamu juga jarang komunikasi. Jadi jangan semua disalahkan ke aku. Aku menatapnya tajam. Jangan memutarbalikan. Uang yang aku kirim tiap bulan. Aku punya bukti. Ibu nggak pernah nerima. Dan soal rumah, surat tanah yang kamu pakai palsu, kan? Tanda tangan ibu dipalsukan. Ekspresinya berubah. Tapi hanya sebentar. Ia tertawa kecil. Reza, dunia ini keras. Kalau kamu mau hidup, kadang harus pintar main. Surat itu legal. Ada stempelnya. Sudah lewat kelurahan. Mau lapor kemanapun, nggak akan ada yang berani sentuh aku. Urat leherku menegang. Jadi paman ngaku. Ia bersandar di kursinya. Aku cuma ambil hakku. Itu warisan dari kakakku juga. Rumah itu dulu dibangun atas nama keluarga. Aku cuma mempercepat pembagian. Darahku mendidih. Tapi aku tahu, marah tak akan menyelesaikan apa-apa. Aku berdiri, menatapnya satu kali lagi. Aku akan bawa ini ke jalur hukum. Aku akan bongkar semuanya. Dan aku pastikan, nama ibu akan kembali bersih. Pak Badrun tersenyum remeh. Silakan, Reza. Tapi kamu sendirian. Aku punya banyak orang di pihakku. Kamu cuma anak kampung yang baru balik dari Jepang. Aku tak jawab. Aku pergi. Tapi dalam hati aku bersumpah. Tak akan mundur. Hari mulai gelap ketika aku kembali ke penginapan. Ibu sedang duduk di pojok ruangan, merajut syal kecil dari benang bekas yang diberi seorang ibu masjid. Saat aku masuk, ia tersenyum lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi begitu aku duduk di sampingnya, ia menyentuh tanganku. Kamu habis ketemu pamanmu, ya? Aku mengangguk. Ibu tahu, kamu pasti kecewa. Tapi jangan biarkan hatimu jadi keras. Dendam tidak akan menyembuhkan luka. Aku menarik napas dalam. Aku nggak dendam, Bu. Aku cuma mau kebenaran kembali ke tempatnya. Supaya ibu bisa berjalan di kampung tanpa dihina. Supaya nama kita bersih. Ibu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, ibu doakan. Semoga Allah mudahkan jalanmu. Malam itu, aku duduk di lantai, membuka semua bukti yang kudapat. Surat tanah, laporan bank, pesan singkat. Aku tahu ini belum cukup. Tapi aku punya keyakinan bahwa perjuangan ini bukan sekadar membela harga diri, tapi membela kebenaran yang telah diinjak oleh orang yang seharusnya jadi pelindung. Dan di setiap langkahku nanti, aku tahu, ibu akan selalu ada. Dalam doa, dalam peluk, dalam sabar yang tak pernah putus. Seperti sabarnya ia menunggu anaknya pulang, tanpa tahu apakah akan kembali. Malam merayap pelan, dan keheningan semakin terasa menggigit. Lampu temaram kamar penginapan kami menyinari wajah ibu yang tertidur dengan napas teratur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Mataku menatap langit-langit yang diam, sementara isi pikiranku berteriak seolah hendak pecah. Aku duduk bersila di pojok ruangan, punggung bersandar di dinding yang dingin, dan berkas-berkas bukti tersebar di lantai. Surat tanah yang telah dipalsukan, laporan bank yang membuktikan aliran uang, dan potongan kecil kertas-kertas catatan yang kutulis sepanjang hari. Tapi semua itu belum cukup untuk meredam badai dalam dadaku. Pertarungan di luar belum dimulai, tapi pertarungan di dalam hatiku sudah jauh lebih melelahkan. Aku menyesal, terlalu menyesal. 10 tahun, aku bangga bekerja di Jepang. Setiap kenaikan jabatan, setiap bonus, setiap pencapaian, aku kira semua itu adalah bukti cinta untuk ibu. Aku percaya dengan cara itulah aku membalas pengorbanannya. Tapi ternyata, aku hanya sedang menipu diri sendiri. Karena semua itu tak pernah sampai ke tangannya. Dan saat ibu jatuh, aku tidak ada. Mataku mulai panas. Aku peluk lututku, menunduk, lalu menangis pelan. Bukan karena malu, tapi karena hancur. Allah, bisikku lirih di tengah malam yang sepi. Aku bodoh. Aku terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa menjaga satu-satunya malaikat yang kau titipkan padaku. Aku pikir dengan uang aku bisa membahagiakannya. Tapi nyatanya,
Aku justru yang membuatnya jatuh. Tangisku semakin dalam. Dadaku sesak. Aku merasa gagal, hancur, dan tak layak. Ibu yang selalu berdoa dalam sepi, yang setiap malam bersujud untuk keselamatanku, justru dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Sementara aku terlalu jauh untuk tahu. Kalau memang ini hukuman untukku, aku terima. Tapi jangan kau hukum ibu lagi. Cukup aku yang menanggung. Aku tenggelam dalam doa yang panjang. Dalam bisikan penuh air mata yang tak terdengar oleh siapapun kecuali Allah. Aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta balas dendam. Aku hanya minta satu, diberi kekuatan untuk menebus semua yang telah luput kujaga. Saat fajar menyingsing, aku baru tersadar telah tertidur di atas sajadah. Ibu sudah bangun, duduk di sampingku, dengan senyum lembut yang biasa ia tunjukkan waktu aku kecil. Saat aku pulang dengan baju kotor dan nilai ulangan jelek, tapi ia tetap menyambutku seolah aku juara dunia. Reza, panggilnya pelan. Ibu tahu kamu nyalahin diri sendiri. Tapi ibu mohon, jangan gantungkan kepala kamu di bawah terus. Kalau kamu terus tunduk sama rasa bersalah, kamu nggak akan bisa maju. Aku menoleh pelan. Tapi Bu, aku yang salah. Aku terlalu percaya orang. Aku terlalu sibuk kerja. Terlalu jarang telepon. Aku bodoh, Bu. Ibu menggeleng, lalu menggenggam tanganku. Ibu nggak pernah anggap kamu gagal. Kamu laki-laki, Reza, dan kamu sudah berusaha. Bukan salah kamu kalau dunia ini dipenuhi orang rakus. Yang penting sekarang, kamu sudah pulang, dan ibu tidak lagi sendirian. Mataku kembali basah. Tapi kali ini, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kekaguman yang tak habis-habis. Bagaimana seorang wanita yang sudah dihina, diusir, dijatuhkan martabatnya sampai ke tanah, masih bisa berkata dengan suara setenang itu? Hari itu, aku putuskan untuk mencari petunjuk lebih dalam. Aku temui kelurahan, mencoba menggali arsip surat-surat penjualan tanah. Tapi pegawai sana menolak membukakan karena aku bukan pemilik sah menurut dokumen terakhir. Aku coba masuk lewat jalur hukum, tapi pengacara yang kutemui berkata prosesnya akan panjang dan melelahkan, apalagi jika lawannya punya orang dalam. Aku mulai merasa seperti berlari dalam lorong tanpa ujung. Setiap pintu yang kugetuk tertutup. Setiap jalan yang kulalui seperti buntu. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat ibu tetap kuat, sementara aku nyaris menyerah. Sore itu, saat kami duduk di taman kota menunggu panggilan dari seorang kenalan yang katanya bisa bantu urus surat tanah, ibu berkata, "Reza, boleh ibu tanya sesuatu?" Aku menoleh. "Apa, Bu?" "Kalau Allah takdirkan semuanya begini, kamu masih yakin gak bahwa hidup kamu ada maknanya?" Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Aku terdiam, lalu menjawab pelan, "Mungkin makna hidup itu bukan di Jepang. Tapi justru di sini, bersama ibu, di tengah kekacauan ini." Ibu mengangguk. "Kadang, Allah izinkan kita jatuh bukan karena Dia ingin kita hancur, tapi supaya kita melihat siapa yang tetap berdiri untuk kita." Hari mulai gelap, tapi hatiku perlahan menyala. Mungkin benar, dunia tidak adil. Mungkin aku akan tetap kalah secara hukum. Tapi satu hal yang tidak bisa dicuri siapapun dariku adalah keyakinan bahwa aku anak dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Dan bahwa sekarang, aku punya kesempatan untuk melangkah bersama Dia, dari awal lagi. Aku genggam tangannya erat. "Aku janji, Bu, aku akan bangun semua ini lagi. Kita nggak butuh balas dendam. Kita cuma butuh harga diri kita kembali." Ibu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu kembali, ia berkata, "Reza, kamu anak ibu. Dan kamu sudah jadi laki-laki yang ibu banggakan. Bukan karena kamu kerja di Jepang, tapi karena kamu pulang." Malam itu, meski tubuhku lelah dan hatiku masih penuh pertanyaan, aku tahu satu hal, inilah awal perjalanan menegakkan kembali nama yang telah jatuh. Dan apapun yang terjadi di depan nanti, aku tak sendiri lagi. Sejak fajar menembus celah jendela penginapan, aku sudah terjaga. Kali ini bukan karena gelisah,
tapi karena tekad. Setelah hari-hari dihantam kenyataan yang pahit, aku tahu tak bisa lagi hanya menangisi nasib. Jika dulu aku hanya anak perantauan yang berharap semuanya baik-baik saja, maka sekarang aku adalah laki-laki dewasa yang harus bertindak. Tidak hanya untuk ibuku, tapi untuk kebenaran yang diinjak begitu keji. Hari itu aku mencukur rambutku yang mulai panjang, merapikan penampilan, dan mengenakan kemeja putih bersih. Ibu hanya menatap dari sudut kamar. Bibirnya tersenyum tipis. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" Aku menoleh dan mencium tangannya. "Hari ini aku mulai perjuangan kita, Bu. Doakan, ya." Ibu tak menjawab. Ia hanya menengadahkan wajahnya ke langit-langit. Bibirnya komat-kamit, memohon pada Allah dalam diam. Langkah pertamaku adalah ke kantor notaris. Aku ingin tahu apakah surat jual beli rumah kami pernah dicatatkan secara resmi atau hanya dimanipulasi lewat permainan tangan-tangan kotor. Di sana, aku dipertemukan dengan seorang staf tua yang cukup ramah. Ketika aku sebut nama pamanku dan alamat rumah lama kami, ia langsung mengernyit. "Ah, saya ingat kasus ini. Tapi waktu itu yang datang hanya satu pihak. Surat kuasa yang diajukan juga tidak lengkap. Tapi karena ada stempel kelurahan, kami tidak bisa menolak sepenuhnya." Aku menelan ludah. Berarti ada kecurigaan dari pihak notaris waktu itu. Ia mengangguk pelan. "Tapi kami tidak bisa memproses tanpa ada yang melapor. Kalau saat itu ibumu datang dan menolak langsung, lain cerita." "Lalu, apakah saya bisa dapatkan salinan dokumen itu?" Ia memandangku sebentar, lalu menghela napas. "Secara hukum, agak sulit. Tapi sebagai sesama manusia, saya tidak tega melihat orang tua ditindas. Nanti saya coba bantu, Mas." Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak." Dengan dokumen dari notaris yang membuktikan bahwa ada kejanggalan dalam proses jual beli, aku kembali menemui Dimas. Ia langsung menyambutku dengan antusias. "Mas Reza, aku juga udah dapat info tambahan dari teman yang kerja di kelurahan. Ternyata surat tanah lama belum sepenuhnya dicabut. Masih tercatat atas nama almarhum Bapak Mas, bukan paman Mas. Jadi secara hukum, harusnya hak waris masih bisa dipertahankan." Hatiku bergetar. Berarti masih ada peluang kita bisa rebut kembali, ya? "Besar, Mas. Tapi harus pelan-pelan. Jangan terlalu frontal. Kita butuh satu langkah lagi. Pengakuan dari saksi. Entah itu tetangga lama, kepala RT, atau siapapun yang tahu kondisi asli waktu rumah dijual." Mendengar itu, aku langsung teringat pada Pak Darto, tetangga tua yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kami dulu. Beliau dulunya sangat akrab dengan almarhum ayah. Meskipun tubuhnya sudah tak segagah dulu, ingatannya masih tajam. Aku mendatanginya sore itu. Ia membuka pintu rumah kecilnya dengan tongkat kayu di tangan dan keriput yang makin dalam. Tapi saat melihatku, matanya langsung berbinar. "Reza? Ya Allah, ini kamu? Udah gede kamu, Nak." Aku peluk beliau erat-erat. Lalu kami duduk di teras rumahnya, dan kujelaskan semuanya. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk perlahan. "Waktu rumah kamu dijual, Pak Darto ada, Nak. Dan memang, ibumu nggak pernah tanda tangan. Semua diurus diam-diam sama adik almarhum ayahmu. Tapi orang-orang sini nggak berani ngomong. Soalnya dia sering bawa-bawa nama pejabat." Aku memegang tangan Pak Darto. "Kalau Pak Darto bersedia bersaksi, itu akan sangat berarti untuk kami." Beliau diam sejenak, lalu menatapku tajam dengan mata tuanya. "Demi ibumu, yang sudah terlalu sabar dan demi almarhum ayahmu, aku mau, Nak." Air mataku jatuh di tempat. Satu demi satu, potongan harapan mulai terkumpul. Malam itu, aku kembali ke penginapan membawa fotokopi dokumen dari notaris, hasil investigasi Dimas, dan kesediaan Pak Darto sebagai saksi. Aku tunjukkan semuanya ke ibu. Ia membaca pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian ia menggeleng. "Reza, kamu yakin mau teruskan ini?" Aku menatapnya heran.
Tentu, Bu. Ini bukan cuma soal rumah. Ini soal harga diri. Nama ibu. Kehormatan keluarga kita. Ibu terdiam. Lalu, suaranya lirih, nyaris berbisik. Ibu takut kamu terseret lebih dalam. Ibu nggak apa-apa, Reza. Ibu ikhlas. Semua yang hilang, Allah pasti ganti. Ibu nggak butuh rumah megah. Ibu cuma butuh kamu di sisi ibu. Aku berlutut di hadapannya. Bu. Dulu Reza pikir bisa bahagiain ibu dengan uang. Tapi ternyata bukan itu. Sekarang Reza mau bahagiain ibu dengan satu hal, kebenaran. Ibu memelukku. Tangannya yang rapuh menyentuh rambutku. Seperti dulu waktu aku kecil. Kalau memang ini jalan yang kamu pilih, ibu akan temani kamu sampai akhir. Keesokan harinya, kami kembali ke desa. Tapi kali ini bukan untuk menunduk malu. Kami datang dengan kepala tegak. Dan meski belum ada keputusan hukum apapun, tapi setiap langkah kami terasa lebih ringan, karena kami tidak lagi datang sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa yang dulu mencibir kini memalingkan muka. Tapi aku tidak peduli. Aku bawa ibu berjalan melewati gang sempit itu. Dan di depan tanah kosong tempat rumah kami dulu berdiri, aku berdiri tegak. Bu, lihat tempat ini. Suatu saat, aku akan bangun kembali rumah kita. Tapi bukan cuma bangunan. Aku akan bangun harga diri kita juga. Ibu mengangguk pelan. Dan saat itu tiba, ibu akan tanam pohon kenanga di halaman depan. Supaya setiap tamu yang datang, bisa cium harum perjuangan kita. Aku tersenyum dalam tangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar bangkit. Langit mendung menggantung di atas desa ketika aku kembali berdiri di depan rumah paman. Rumah megah yang dibangun dari kehancuran keluarga kami. Dulu aku masuk rumah ini dengan kepala tertunduk, penuh tanya dan keraguan. Tapi hari ini aku berdiri dengan tegak, membawa bukti, membawa saksi, dan membawa keyakinan bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku tarik napas panjang sebelum mengetuk pintu pagar besi itu. Hatiku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah lama kubendung. Tak butuh lama, pintu terbuka. Seorang wanita yang dulu menyambutku dengan sinis kini menatapku dengan kaget. Ia menoleh ke dalam rumah. Bang, Reza datang lagi. Langkah berat terdengar dari dalam. Paman muncul, mengenakan batik mahal dan wajah yang dibuat santai. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia tidak senyaman yang ia coba tampilkan. Reza, sapanya sambil membuka pintu pagar. Datang lagi? Masih belum puas juga. Aku melangkah masuk tanpa menjawab. Di tanganku ada map besar berisi dokumen-dokumen hasil pencarian selama beberapa hari terakhir. Di belakangku, Dimas ikut masuk, membawa catatan tambahan. Tak jauh dari kami, Pak Darto juga hadir, didampingi cucunya yang mencatat semua pembicaraan lewat ponsel. Paman, kataku tegas. Hari ini aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang membawa bukti. Dan aku mau kita bicara sebagai keluarga. Untuk terakhir kalinya, sebelum ini masuk ke meja hukum. Paman menyipitkan mata. Kamu ngancam. Bukan ancaman. Ini langkah. Aku letakkan map di meja tamu. Kutarik satu lembar surat. Fotokopi sertifikat tanah asli yang masih atas nama ayah kandungku. Lalu kulanjutkan dengan surat jual beli yang digunakan pamanku. Lengkap dengan tanda tangan yang berbeda. Ini surat jual rumah yang kamu pakai. Tanda tangan ibu bukan asli. Ini salinan surat yang ditandatangani almarhum ayah sebelum beliau wafat. Nama paman tidak ada di dokumen kepemilikan. Jadi kamu tidak punya hak menjualnya. Paman tertawa kecil, mencoba tetap tenang. Itu kertas usang. Nggak punya kekuatan hukum. Dimas langsung menyela. Kami juga sudah ke notaris. Mereka akui ada kejanggalan proses jual beli. Bahkan pejabat kelurahan waktu itu sudah pensiun. Dan kami punya saksi bahwa prosesnya dimanipulasi. Termasuk dari Pak Darto, tetangga sebelah rumah, yang tahu bahwa Buarti tidak pernah menandatangani apapun. Pak Darto berdiri pelan. Suaranya berat,
Tapi mantap. Saya bersumpah di hadapan Allah. Saya lihat sendiri waktu itu. Warti tidak pernah ikut jual rumah. Semua urusan ditangani sepihak oleh kamu, Badrun. Saya diam selama ini bukan karena tidak tahu, tapi karena takut. Tapi sekarang, saya tidak takut lagi. Karena kamu sudah keterlaluan. Wajah paman mulai berubah. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah kami. Jangan pikir kalian bisa bawa-bawa orang tua untuk menjatuhkan aku. Ini rumahku. Semuanya sah. Aku tetap tenang. Kami tidak mau harta. Kami hanya ingin kebenaran. Kami akan tempuh jalur resmi. Dan saat itu terjadi, semua akan terbongkar. Kamu bisa terus menolak, tapi semakin kamu melawan, semakin besar aib yang akan terbuka. Paman melangkah maju, menatapku tajam. Reza, kamu pikir kamu siapa? Cuma anak kampung yang baru pulang dari Jepang. Kamu nggak ngerti dunia hukum. Kamu kira kebenaran cukup buat menang. Aku mendekat, menatap matanya tanpa gentar. Aku mungkin bukan orang kuat, tapi aku anak dari seorang ibu yang sudah kau injak kehormatannya. Dan selama nafasku masih ada, aku akan bela dia. Kalau kau pikir aku akan mundur hanya karena kamu punya kekuasaan, maka kamu salah besar. Sesaat ruangan hening. Bahkan udara seolah berhenti bergerak. Paman membeku. Wajahnya merah padam. Tapi tidak berkata lagi. Ia tahu, pertempuran ini sudah mulai berjalan. Dan kali ini, ia tidak akan bisa mengelak semudah dulu. Usai konfrontasi itu, kami kembali ke kota. Di perjalanan, aku duduk di samping ibu yang dia menatap keluar jendela. Aku tahu ia mendengar semuanya tadi. Tapi ia memilih diam. Hingga akhirnya ia berkata pelan. Reza, kamu berani sekali tadi. Aku mengangguk pelan. Bukan karena berani, Bu. Tapi karena sudah terlalu lama diam. Ibu memegang tanganku. Tapi ibu mohon, jangan biarkan hatimu jadi keras. Kita lawan keburukan. Tapi jangan biarkan keburukan masuk ke dalam diri kita. Aku tatap wajah ibu. Keriput di sudut matanya seperti bekas-bekas luka yang ditinggalkan waktu. Tapi sorotnya masih lembut. Tetap penuh kasih seperti dulu saat ia pelukku karena mimpi buruk masa kecil. Ibu tenang saja. Jawabku. Aku nggak akan membalas dengan kebencian. Tapi aku juga nggak akan biarkan kebusukan terus berkuasa. Beberapa hari kemudian, aku bertemu pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum. Namanya Hana. Ia mendengar kisah kami dengan seksama, lalu berkata, kasus seperti ini memang rumit, tapi bukan tidak mungkin. Kita bisa ajukan gugatan perdata, dan kalau terbukti ada pemalsuan, bisa lanjut ke pidana. Tapi kalian harus siap secara mental dan waktu. Prosesnya bisa panjang. Aku menoleh ke ibu. Ia mengangguk mantap. Kami sudah cukup lama diam. Sekarang kami siap. Hana tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Saat kutandatangani dokumen kuasa hukum pertama kali dalam hidupku, tanganku sedikit gemetar. Tapi dalam gemetar itu, ada rasa lega. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi ini langkah nyata. Dan setiap langkah akan kubawa dengan doa. Karena aku percaya, meski jalan kebenaran sempit dan menanjak, ujungnya adalah cahaya yang tak pernah padam. Angin sore menyapu lembut taman kota tempat aku dan ibu sering duduk akhir-akhir ini. Di bangku kayu yang mulai usang, kami duduk berdampingan. Aku memandang langit yang mulai jingga, sementara ibu menatap air mancur kecil di hadapan kami. Mata tuanya tampak kosong, seperti menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. Sudah hampir 2 minggu sejak kami melayangkan gugatan hukum. Prosesnya memang baru awal, tapi tekanan sudah mulai terasa. Paman mulai menyebar cerita-cerita buruk tentangku di desa. Beberapa tetangga mulai mencibir diam-diam. Tapi aku tidak gentar. Karena kebenaran sedang berjalan, dan waktu akan membukakan semuanya. Namun hari itu, bukan gugatan, bukan pengadilan, bukan paman yang mengganggu pikiranku. Melainkan sorot mata ibu. Sejak pagi, ia lebih banyak diam. Tak seperti biasanya yang meski lemah,
Tetap suka menyelipkan humor atau menyapa siapa saja yang lewat. Tapi kali ini, ia murung. Dan semakin senja datang, semakin dalam raut wajahnya tenggelam dalam kesedihan. Aku akhirnya tak tahan. Bu, ada yang ibu sembunyikan dari aku, ya? Ibu menoleh pelan. Bibirnya bergetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatapku lama, seperti sedang menimbang. Apakah waktunya sudah tiba? Ibu, kalau ada sesuatu, tolong sekarang waktunya aku tahu. Ucapku lembut. Ia menarik napas panjang. Lalu menatap ke depan. Tidak langsung menatapku. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan yang hanya diperuntukkan untuk angin. Reza, kamu ingat waktu kecil dulu. Kamu sering nanya, kenapa kamu beda sendiri? Aku mengerutkan kening. Maksud ibu? Wajahmu, bentuk matamu, kulitmu yang lebih putih dibanding anak-anak desa. Kamu juga tumbuh lebih cepat. Dulu kamu pernah nanya, Bu, aku anak kandung ibu, kan? Dan ibu selalu jawab, tentu. Aku terdiam. Jantungku mulai berdegup tak beraturan. Jadi, ibu menarik napas gemetar. Lalu akhirnya menoleh, menatap mataku langsung. Reza, kamu bukan anak dari almarhum bapakmu. Dunia berhenti sejenak. Angin terasa membeku. Suara anak-anak bermain di taman menghilang. Bahkan detak jarum jam di pergelangan tanganku seperti tak berdetak lagi. Aku menatap ibu, mencoba mencerna. Apa maksud ibu? Ibu menunduk. Tangan tuanya menggenggam erat ujung kerudung. Sebelum aku menikah dengan bapakmu, aku pernah menikah muda dengan seorang pria. Saat itu kami tinggal di kota besar. Tapi pernikahan itu tak direstui keluarga. Dia orang Jepang. Namanya Kenjiro. Jepang? Bisiku. Pikiranku langsung terlempar pada 10 tahun yang kuhabiskan di negeri Sakura itu. Tanpa tahu bahwa akar kehidupanku berawal dari sana. Iya, lanjut ibu. Dia orang baik. Tapi karena tekanan keluarga, kami berpisah. Saat itu, aku sedang hamil kamu. Aku pulang ke kampung dalam kondisi hancur. Lalu, bapakmu datang. Dia laki-laki baik yang menerima aku apa adanya, termasuk menerima kamu sebagai anaknya. Dia yang mengurus akta lahirmu. Dia yang mengajarkanmu mengaji. Dia yang membela kamu saat kau diganggu anak-anak kampung. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku masih tak percaya. Jadi selama ini, aku bukan anak kandung bapak. Ibu mengangguk pelan. Tapi kamu anak kandung ibu. Darah dari darahku. Jantung dari jantungku. Aku simpan ini selama bertahun-tahun karena aku takut. Aku takut kamu membenciku. Aku takut kamu merasa bukan bagian dari keluarga. Tapi sekarang, kamu sudah cukup kuat. Kamu harus tahu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dada ini seperti dihantam badai bertubi-tubi. Aku ingat jelas bagaimana bapak menggendongku ketika aku demam. Bagaimana ia ajari aku naik sepeda. Bagaimana ia marah saat aku pulang terlambat. Tapi kemudian membelikan es krim agar aku tak menangis. Semua itu ternyata bukan dari ayah kandungku. Tapi, kenapa sekarang ibu baru cerita? Tanyaku di sela napas tercekat. Ibu tidak tahu kapan waktu yang tepat. Tapi setelah semua ini terjadi, setelah rumah kita dijual, setelah kita dijatuhkan, ibu sadar, satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya kebenaran. Termasuk kebenaran ini. Aku terdiam. Tapi amarah perlahan berubah jadi hampa. Bukan karena kecewa, tapi karena bingung. Seluruh identitasku seolah terguncang. Kenjiro, gumamku. Apa dia tahu tentang aku? Ibu terdiam lama. Lalu mengangguk. Dia tahu. Tapi dia tak pernah datang karena aku larang. Dulu aku pikir, lebih baik kamu hidup tenang dengan bapakmu di sini. Tapi beberapa tahun lalu, dia mencarimu. Aku sempat dengar dia ke Indonesia. Tapi waktu itu, aku takut. Aku tidak mau masa lalu mengusik hidupmu. Sekarang di mana dia? Entahlah. Terakhir yang ibu tahu, dia jadi pengusaha besar di Osaka. Tapi dia tetap mencarimu.
Aku dengar dia sempat datang ke rumah lama kita, tapi karena rumah itu sudah dijual, dia tidak menemukan jejak kita. Aku menunduk. Kepalaku terasa berat. Terlalu banyak kenyataan datang dalam waktu bersamaan. Tapi dalam kepedihan itu, satu hal tetap menancap kuat, cinta ibu. Ia tidak pernah pergi. Ia yang membesarkanku, melindungiku, dan kini, meski rahasia sebesar ini terungkap, ia tetap ibu yang sama, yang tak pernah berhenti mencintaiku. Aku memeluk ibu erat-erat. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena tetap memilihku. Karena tetap menyayangi aku. Walau aku bukan darah dari Bapak. Ibu menangis di pundakku. Kamu adalah darah dagingku. Tidak ada yang bisa ubah itu. Langit semakin gelap. Tapi hatiku justru perlahan terang. Karena dalam gelombang kenyataan yang mengguncang, aku temukan satu hal yang tak tergantikan. Kejujuran dan keberanian ibu. Dan mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini adalah pintu menuju perjalanan baru. Beberapa hari telah berlalu sejak rahasia besar itu terkuak. Setiap malam aku duduk termenung, memikirkan ulang seluruh perjalanan hidupku, masa kecilku bersama almarhum Bapak, wajahnya yang kini tampak lebih teduh di benakku, dan kini, nama yang tak pernah kusangka akan menjadi bagian dari darahku, Kenjiro. Namanya kini mengisi ruang-ruang pikiranku. Seorang pria asing yang ternyata adalah ayah kandungku. Selama ini aku menghabiskan 1 dekade di Jepang, bahkan mungkin berjalan di kota yang sama dengannya, tanpa pernah tahu bahwa aku adalah bagian dari dirinya. Aku mulai mencari. Dengan sisa tabungan yang kupunya dan bantuan dari Hana, pengacara kami, aku menghubungi konsulat Jepang di Jakarta. Aku ceritakan bahwa aku mencari seorang pria Jepang bernama Kenjiro Takashi, yang pernah menikahi seorang wanita Indonesia puluhan tahun lalu dan punya anak bernama Reza. Awalnya aku ragu, tapi ternyata tak butuh waktu lama. Nama itu dikenal. Kenjiro Takashi adalah pemilik salah satu perusahaan manufaktur suku cadang otomotif terbesar di Osaka. Dan yang lebih mengejutkan, pria itu memang sedang mencari putranya sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu perwakilan dari perusahaan Jepang itu menghubungiku lewat email. Dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, ia menulis, Tuan Reza, jika Anda benar putra dari Nyonya Warti dan Ten Kenjiro, maka Ten Kenjiro sangat ingin bertemu. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun. Mohon konfirmasi. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Dunia terasa berputar pelan. Rasanya seperti membuka pintu ke masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Beberapa minggu kemudian, dalam ruangan sederhana penginapan kami, aku duduk bersama ibu, memperlihatkan email tersebut. Ia membacanya perlahan. Tangannya gemetar. Reza itu dia, bisiknya. Ayah kandungmu. Aku menatap ibu. Aku tahu. Dan aku ingin ibu ikut. Kita berangkat ke Jakarta. Mereka akan mengatur pertemuan di sana. Ibu menggeleng. Ibu cukup sampai di sini. Perjalanan ini harus kamu tempuh sendiri. Ibu tidak tahu bagaimana wujudnya sekarang. Tapi ibu tahu, dia pasti ingin memelukmu. Aku hanya ingin kamu tidak membawa kebencian. Karena semua ini terjadi bukan karena dia jahat, tapi karena aku yang menyerah lebih dulu. Aku genggam tangannya erat. Aku nggak akan kemana-mana tanpa ibu. Hari pertemuan tiba. Di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, aku duduk di salah satu ruang tunggu, mengenakan kemeja putih sederhana. Hatiku berdebar. Tanganku berkeringat. Ibu duduk di sampingku, mengenakan kerudung biru tua. Ia terlihat cemas, tapi tenang. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria paruh baya masuk. Rambutnya memutih di bagian pelipis. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya tajam dan teduh. Ia mengenakan jas gelap, berdiri kaku sejenak di ambang pintu, lalu matanya langsung tertuju padaku. Terbelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Aku berdiri perlahan. Kenjiro-san? Tanyaku, setengah gemetar. Ia mendekat, matanya berkaca-kaca. Lalu, dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata tapi penuh perasaan, ia berkata, Reza anakku.
Aku mengangguk. Ya. Dan dalam sekejap, ia memelukku. Erat. Peluk yang terasa asing tapi hangat. Peluk yang terasa seperti memeluk bagian diriku yang hilang selama ini. Ia menangis di bahuku. Maafkan saya. Ayahmu terlambat, tapi tidak pernah berhenti mencari. Aku pun tak bisa menahan tangis. Semua emosi yang kutahan sejak mendengar kebenaran itu meledak. Aku memeluknya seperti anak kecil yang baru menemukan rumah. Ibu, gumam Kenjiro sambil menatap ke arah wanita yang duduk di pojok ruangan. Ibu berdiri pelan. Matanya berkaca, tapi ia tersenyum. Terima kasih sudah mencarinya. Sekarang tugasku selesai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Kenjiro memutuskan tinggal sementara di Indonesia. Ia ingin mengenal aku lebih dalam, mengenal kehidupan yang telah lama hilang. Ia datang mengunjungi penginapan kami, duduk di lantai bersama ibu, makan nasi goreng dari warung depan, dan bercerita tentang masa lalu yang tak pernah sempat dijalani. Yang mengejutkan, ia juga datang ke desa. Ia berdiri di atas puing rumah lama kami. Di sanalah ia berdiri sambil menggenggam tangan ibu dan berkata, "Saya ingin bangun rumah ini kembali. Untuk Warti. Untuk Reza. Untuk keluarga kita." Beberapa bulan berlalu. Perkara hukum berjalan lambat. Tapi arah anginnya sudah jelas. Surat tanah yang dipalsukan kini sedang diperiksa forensik. Paman mulai panik. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku, tapi aku belum siap menemuinya. Hingga akhirnya, suatu sore, ia datang sendiri ke penginapan. Wajahnya kuyu, tubuhnya tak segagah dulu. Ia berdiri di ambang pintu, menunduk. "Reza, aku minta maaf," katanya dengan suara parau. "Aku hilaf. Aku serakah. Tapi aku juga takut. Aku tahu aku salah. Kalau kamu mau bawa ini ke pengadilan, aku terima. Tapi tolong, izinkan aku meminta maaf ke kakakku, ke Warti." Aku menatapnya lama. Lalu perlahan, aku mempersilakan masuk. Ibu sedang duduk membaca Al-Quran. Saat melihat paman, ia hanya menutup musyafnya, dan tersenyum kecil. "Badrun, sudah datang waktumu sadar." Paman jatuh berlutut, menangis. Dan entah kenapa, ibu tidak menyentuhnya, tidak memarahinya. Ia hanya menatap dengan mata yang lelah tapi penuh belas kasih. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi hidup ini bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang siap bangkit dan bertobat." Aku menoleh keluar jendela. Langit senja begitu indah. Seperti lembar baru. Hari itu tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanya hati yang belajar melepaskan. Dan hari ini, aku berdiri di atas tanah rumah kami yang kini mulai dibangun kembali. Di sampingku, berdiri dua sosok yang dulu begitu jauh. Ibu, dan ayah kandungku, Kenjiro. Mereka tersenyum, dan aku tahu akhirnya rumah itu bukan hanya bangunan, tapi menjadi tempat pulang, yang selama ini ku cari. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang jujur, utuh, dan penuh makna. Dan semua dimulai dari seorang ibu yang memilih diam demi melindungi. Serta seorang anak yang akhirnya kembali.